Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Membiasakan Perilaku Disiplin dan Tanggung Jawab, mata kuliah Pendidikan Karakter. Adapun untuk anggota-anggotanya yaitu yang pertama Anggun Lestari Armansyah, yang kedua saya sendiri yaitu Muhammad Fadli, ketiga Anawula Mengga Tinggoa, keempat Muhammad Tarik Faiz Saputra, kelima Melviani, keenam Muhammad Saleh Badawi, ketujuh Muhammad Ikhwan Nur, dan terakhir Muhammad Aldi Saputra. Adapun untuk materi-materinya yaitu yang pertama butir-butir disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik. Adapun yang akan membacakan materi pertama yaitu saya sendiri. Disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Kemudian, disiplin adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab serta kehidupan tanpa paksaan. Ketiga, disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma kehidupan yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas, sehingga timbul rasa malu terkena sanksi, dan rasa takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian pada slide, kita dapat simpulkan bahwa disiplin mengacu pada pola tingkah laku dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya hasrat yang kuat untuk melakukan apa saja yang sudah menjadi peraturan di kampus. Kedua, adanya perilaku yang dikendalikan, dan terakhir, adanya ketaatan atau obedience. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anawula. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan membawakan materi disiplin dan tanggung jawab akademik. Disiplin dan tanggung jawab akademik adalah usaha perguruan tinggi untuk memelihara perilaku mahasiswa agar tidak menyimpang dan mendorong mahasiswa untuk berperilaku sesuai dengan norma peraturan dan tata tertib akademik yang berlaku di kampus. Norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di kampus dapat berubah peraturan akademik, etika berpakaian, dan etika berperilaku atau pergaulan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anawula Mengga Tinggoa. Baik, untuk pemateri berikutnya yaitu Saudara Tarik Faiz. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan disiplin dan tanggung jawab akademik. Tujuan, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku akademik yang tidak menyimpang. Nah, di sini menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku, tindakan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Dan poin yang kedua yaitu mendorong mahasiswa berperilaku baik dan benar. Dan poin yang ketiga itu membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan akademik. Bisa kita lihat tuntunan lingkungan akademik seperti contohnya kayak mahasiswa tahun pertama untuk menyesuaikan diri ketika memasuki perguruan tinggi sudah pasti melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Dan untuk poin yang keempat, menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Tarik Faiz. Kita beralih ke pembaca berikutnya yaitu Saudari Anggun. Kepada Saudara Anggun kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi jenis-jenis disiplin dalam kegiatan akademik. Jenis-jenis disiplin dalam kegiatan akademik ini terdiri dari dua yaitu
Pertama, disiplin preventif merupakan upaya menggerakkan mahasiswa mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku. Contohnya itu memberikan ketentuan atau peraturan yang harus ditaati pada mahasiswa agar disiplin. Yang kedua, disiplin korektif merupakan tindakan atas pelanggaran terhadap aturan akademik berupa sanksi untuk memberikan pelajaran dan memperbaiki diri, memelihara, dan mengikuti aturan. Tindakan itu biasanya berupa hukuman tertentu yang biasa disebut sebagai tindakan disipliner, berupa peringatan dan skor. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggun. Kita beralih ke pemateri berikutnya, yaitu Saudara Saleh Badawi. Kepada saudara kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan bacakan materi yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya yaitu seorang siswa mempunyai kewajiban belajar. Bila belajar, maka hal itu berarti ia bertanggung jawab. Sudah tentu bagi kegiatan belajar, siswa itu tergantung pada tanggung jawabnya. Jika mendapatkan nilai A, B, atau C. Setelah itu, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Contohnya itu seperti Andi membaca sambil berjalan, lalu ia terjatuh. Akibat dia terjatuh, ia harus beristirahat di rumah dan di sekolah. Konsekuensinya yaitu dari tidak bersekolah dan tinggal di rumah adalah tanggung jawab yang harus ia tanggung sendiri. Nah, baik, saya kembalikan kepada moderator. Kita beralih ke pembaca berikutnya, yaitu Saudara Iwan. Kepada saudara kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan bacakan macam-macam tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian manusia pribadi. Contohnya, seorang ibu hidup dengan 3 anak. Karena suaminya meninggal, dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Walaupun minta-minta sekalipun, karena demi memberikan kehidupan dan bertanggung jawab atas 3 anaknya. Slide selanjutnya. Baik, kita beralih ke pemateri berikutnya, yaitu Saudari Melvi. Baik, terima kasih. Macam-macam tanggung jawab kepada bangsa negara. Suatu kenyataan lagi bahwa tiap manusia, tiap individu warga negara dalam berpikir, berbuat, tingkah laku manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Contohnya, pada zaman penjajahan dahulu, para pemuda Indonesia bertanggung jawab untuk membela negara, turut berperang untuk memerdekakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemuda sangat ingin memiliki kebebasan dalam bernegara. Maka para pemuda menanamkan dalam hatinya mempunyai tekad yang kuat untuk membela negara dan bertanggung jawab atas semua permasalahan ada di negara Indonesia. Tanggung jawab terhadap Tuhan menciptakan manusia di bumi ini, buktikanlah tanpa tanggung jawab untuk kehidupannya manusia. Mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Contohnya, manusia telah diberi kehidupan yang sangat mencukupkan layak. Semua itu atas pemberian Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pengasih, penyayang, dan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tak meminta hal-hal yang menyusahkan manusia untuk mewujudkan rasa bersyukur manusia terhadap semua kebaikannya. Manusia hanya diperintahkan untuk sholat 5 waktu dan beramal, berbuat baik sesama manusia dan berbuat
baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sepatutnya menimbulkan rasa tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab untuk menunaikan semua yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang, untuk menjalankan sholat 5 waktu dan amalan yang baik lainnya, menjaga alam yang sudah diciptakan diberikan Allah dengan sukarela merawatnya untuk kehidupan selanjutnya adalah sebuah bentuk tanggung jawab dan ungkapan rasa bersyukur yang tiada tara kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Milviani. Kita beralih ke pembaca berikutnya, yaitu Saudara Aldi Saputra. Kepada saudara kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi disiplin dan tanggung jawab akademik. Melatih disiplin. 1. Motivasi, hari esok harus lebih baik dari hari ini. 2. Keyakinan hari esok pasti lebih sukses daripada hari sekarang. 3. Menyusun jadwal aktivitas individu. 4. Mengawali dari hal yang termudah. 5. Memanfaatkan waktu luang. 6. Tanggung jawab sebagai kewajiban. Identifikasi. 1. Melakukan administrasi akademik sesuai ketentuan. 2. Mengikuti perkuliahan sesuai aturan akademik. 3. Mengikuti etika berpakaian dan pergaulan sesuai etika kampus. Saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aldi Saputra. Dengan berakhirnya penyampaian materi dari anggota kelompok 9, izinkan saya untuk membaca kesimpulan. Disiplin dan tanggung jawab akademik adalah usaha perguruan tinggi untuk memelihara perilaku mahasiswa agar tidak menyimpang dan mendorong mahasiswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, dan tata tertib akademik yang berlaku di kampus, dengan tujuan memberi dukungan bagi terciptanya perilaku akademik yang tidak menyimpang, mendorong mahasiswa berperilaku baik dan benar, membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan akademik, menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman. Mungkin itu saja dari kelompok 9. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan apabila ada lebihnya semoga bisa jadi ilmu bagi kita masing-masing. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.